Jadi, untuk metode menutup luka sesar itu secara singkat ada beberapa metode. Bisa di staples, bisa dijahit, dan juga bisa dilem. Yang akan kita bahas khusus pada video kali ini, apakah bisa dok cuman dilem aja? Gimana sih lemnya itu? Ada berapa jenis? Atau misalnya pada saat mana nih nanti dilem? Apakah semuanya dari dalam atau cuma di luar aja? Nah, metode yang dilemnya itu umumnya dilakukan pada saat sudah di kulit yang paling atas. Jadi moms jangan memikirkan, oh berarti nanti dari lapisan rahimnya juga nanti akan dilem sampai atas. Enggak. Jadi yang akan dilem itu adalah lapisan di kulitnya. Tetap lapisan di bawah kulitnya akan dijahit. Jadi metode lem ini adalah metode tambahan saja ya moms. Jadi tetap luka itu pasti akan dijahit. Nah, lem ini kita gunakan pada saat sudah untuk di lapisan paling atasnya dan biasanya berupa lapisan transparan sehingga moms juga bisa melihat nih, oh lukanya ini seperti ini gitu. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas mengenai satu topik yang sering banget ditanyakan. Dok, ada metode apa aja sih untuk menutup luka sesar? Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe di bawah sini, tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir, subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi, untuk metode menutup luka sesar itu secara singkat ada beberapa metode. Bisa di staples, bisa dijahit, dan juga bisa dilem. Yang akan kita bahas khusus pada video kali ini, apakah bisa dok cuman dilem aja? Gimana sih lemnya itu? Ada berapa jenis? Atau misalnya pada saat mana nih nanti dilem? Apakah semuanya dari dalam atau cuma di luar aja? Jadi untuk metode persalinan itu ada pilihan ya, sekarang ada normal yang kita sebut dengan pervaginam dan juga ada yang melahirkan secara sesar, yaitu dari perabdominal, jadi dari perut ya. Indikasi dilakukan sesar itu memang ada beberapa. Misalnya bayinya sungsang, atau misalnya detak jantung bayinya kurang baik sementara belum ada pembukaan dan kondisinya itu masih sangat lama nih untuk menunggu persalinan secara normal. Dan juga misalnya didapatkan pecah ketuban udah lebih dari 1 hari sehingga air ketubannya itu udah sangat sedikit atau sudah tidak ada. Atau misalnya ada juga luas panggulnya itu yang sempit tuh, sementara babynya yang besar. Ataupun misalnya ada plasenta previa atau kelainan letak dari plasenta yang letaknya menutupi jalan lahir. Jadi banyak sekali indikasi-indikasi yang memang mengharuskan seorang moms ini melahirkan secara sesar. Ada juga yang bisa melahirkan secara normal tetapi memilih untuk melahirkan secara sesar. Sebetulnya kedua metode itu tergantung lagi nih, dilihat dari resiko dan manfaatnya. Nah, untuk melahirkan secara sesar itu memang ada beberapa lapisan yang dipotong. Misalnya lapisan mulai dari kulit, lemak, otot, terus nanti jaringan penyangganya, lalu misalnya baru sampai ke rahim. Dari rahim nanti akan dibuka juga tuh, nanti ada yang namanya selaput ketuban, nanti baru babynya lahir. Nah, setelah babynya lahir, itu nanti harus ditutup lagi tuh semua lapisan-lapisan tersebut. Jadi lapisannya mulai dari rahim ditutup nanti sampai ke kulit. Semuanya lapisan itu akan dijahit. Jadi ada orang yang setelah melahirkan secara sesar kok ada yang lebih sakit di ujung kanan ataupun ujung kiri. Nah, itu bisa aja normal terjadi, jadi jangan khawatir ya. Jadi selama lukanya itu di kulit itu baik, kering dan tidak basah, itu tidak masalah. Nah, metode yang dilemnya itu umumnya dilakukan pada saat sudah di kulit yang paling atas. Jadi moms jangan memikirkan, oh berarti nanti dari lapisan rahimnya juga nanti akan dilem sampai atas. Enggak. Jadi yang akan dilem itu adalah lapisan di kulitnya. Tetap lapisan di bawah kulitnya akan dijahit. Karena kalau tidak dijahit nanti lapisannya akan tidak bagus tuh penyembuhannya. Nanti ada yang legok masuk ke dalam atau misalnya timbul keloid dan tidak rata. Itu bisa aja terjadi kalau misalnya tidak dijahit. Jadi metode lem ini adalah metode tambahan saja ya moms. Jadi tetap luka itu pasti akan dijahit. Nah, lem ini kita gunakan pada saat sudah untuk di lapisan paling atasnya dan biasanya berupa lapisan transparan sehingga moms juga bisa melihat nih, oh lukanya ini seperti ini gitu. Pilihan aja, jadi nggak ada yang suatu metode khusus yang mengharuskan, oh kalau misalnya operasi ini harusnya dilem, untuk operasi sesar yang seperti itu harusnya dijahit aja, itu nggak ada. Jadi manfaat di lem itu tidak
meningkatkan keberhasilan supaya angka keloid itu menurun, itu tidak ada hubungannya. Jadi tetap aja misalnya kalau MAMS memang mempunyai bakat keloid, itu tetap aja akan bisa muncul. Jadi untuk metode lem ini sebetulnya membantu merekatkan si tepi luka supaya tepi lukanya itu bisa diharapkan merapat dan tidak terjadi scar atau luka operasi yang membesar. Tapi jangan khawatir, untuk MAMS yang memang melahirkan dan luka sesarnya dijahit, itu juga tetap bisa menghasilkan luka sesar yang baik. Jadi tidak berarti nanti di lem ini hasilnya lebih baik dan dijahit itu hasilnya lebih kurang baik. Itu tidak. Yang intinya adalah MAMS untuk merawat luka sesarnya itu dengan baik. Jadi kalau misalnya setelah operasi diharapkan supaya luka sesarnya itu jangan kena basah dulu, dijaga tetap area itu tetap kering dan jangan lembab. Karena kalau misalnya lembab, nah itu yang menyebabkan si kuman-kuman itu bisa masuk ke dalam dan nanti luka sesarnya bisa terbuka lagi. Dan apabila MAMS merasakan kok lukanya mulai lembab atau mulai basah atau mulai ada yang kelihatan bolong sedikit, nah itu sebaiknya MAMS langsung periksakan lagi ya ke dokter supaya kita bisa mengambil tindakan untuk luka tersebut. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.